Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Akmalia dengan NIM 163231009 akan menjelaskan konsep cloud computing dari implementasi e-commerce review sentiment analysis menggunakan machine learning dengan algoritma naive Bayes dan metode TF-IDF. Jadi tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat mencari ulasan produk berdasarkan kata kunci sekaligus mengklasifikasikan sentimen ulasan tersebut menjadi positif, netral, atau negatif. Seluruh proses dikerjakan menggunakan Google Colab sebagai lingkungan komputasi berbasis cloud dan Google Drive sebagai media penyimpanan dataset maupun model. Di sini kita mengimpor seluruh library yang diperlukan. Ada Pandas, sklearn, NLTK, Sastrawi dan Sastrawi yang digunakan untuk proses pre-processing teks seperti tokenisasi, stopword removal, dan stemming. Kemudian ada sklearn ini atau scikit-learn untuk memproses machine learning mulai dari TF-IDF, pembagian data, training model, hingga evaluasi. Nantinya kita juga menggunakan Joblib untuk menyimpan model yang telah selesai dilatih. Karena seluruh kode dijalankan di Google Colab, seluruh library berjalan pada server cloud sehingga pengguna tidak perlu menginstal Python maupun library secara lokal. Jadi kita hanya perlu menginstal di lingkungan Google Colab ini saja. Jadi di sini kita juga membaca datanya, dataset yang sudah kita masukkan dalam Google Drive. Lalu di sini ada display dari raw datanya. Di sini ada sekitar 11 label. Lalu di sini juga dilakukan pre-processing. Oh, di sini tuh juga ada dilakukan mount Google Drive untuk menghubungkan Google Colab ke Google Drive sehingga notebook dapat membaca dataset maupun menyimpan model secara langsung. Lalu setelah itu kita lakukan pre-processing. Tahap ini bertujuan membersihkan data agar kualitasnya lebih baik sebelum digunakan untuk training model. Langkah pertamanya kita bersihkan. Lalu di sini kita juga labeling sentimen untuk memisahkan jadi 3 label yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, setelah itu dilakukan proses cleaning untuk menghapus tanda baca, angka URL, emoji, maupun karakter khusus, juga dan lain-lainnya, yaitu scaffolding, stopword removal, dan stemming sastrawi. Lalu di sini disimpan data yang sudah bersih tanpa komponen-komponen yang sekompleks sebelumnya. Jadi di sini seluruh proses pre-processing kita jalankan menggunakan resource GPU-nya Google Colab sehingga tidak membebani komputer asli. Lalu di sini juga digunakan data splitting. Setelah pre-processing selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Pada proyek ini kita gunakan rasio 80% data training dan 20% data testing. Data ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model. Di sini kita menggunakan scikit-learn dari Google Colab. Lalu di sini ada ekstraksi fitur TF-IDF yaitu term frekuensi dan inverse document frekuensi menggunakan library scikit-learn. Jadi di sini algoritma machine learning tidak dapat membaca teks secara langsung. Oleh karena itu, setiap ulasan harus diubah menjadi bentuk numerik. TF atau term frekuensi menghitung seberapa sering suatu kata muncul pada sebuah dokumen, sedangkan IDF atau inverse document frekuensi menghitung seberapa penting kata tersebut dibandingkan seluruh dokumen. Hasil akhirnya berupa matriks angka yang akan menjadi input bagi model naive Bayes. Nah, lalu lanjut di sini kita lakukan training naive Bayes-nya. Setelah memperoleh fitur TF-IDF, kita lakukan
Training dengan algoritma multinomial naive Bayes, algoritma ini dipilih karena memiliki performa yang baik pada klasifikasi dokumen teks dan memiliki proses komputasi yang cepat. Pada tahap ini, model mempelajari hubungan antara fitur TF-IDF dengan label sentimen sehingga nantinya mampu melakukan prediksi terhadap data baru. Lalu di sini ada evaluasi model. Di sini juga sudah terlihat sebenarnya, tapi kita buat yang lebih lengkap di sini dengan presisi, recall F1 score, akurasi, juga confusion matrix. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh akurasi sebesar 83,24%, di mana ini cukup baik untuk mengenali sentimen negatif positif, namun bisa kita lihat di sini pada confusion matrixnya, um, algoritma ini atau mesin yang telah dibuat itu gagal mengenali model netral karena model itu lebih lebih cenderung lebih condong untuk menebak hasil positif dan negatif. Nah, di sini kita melakukan save model menggunakan library joblib. Hal ini bertujuan agar model dapat digunakan kembali tanpa melakukan proses training awal. Sisi cloud computingnya, kedua file tersebut disimpan ke Google Drive sehingga dapat diakses kembali kapan saja. Nah, di sini kita juga menggunakan CLI, yaitu command inter command line interface. Search engine-nya tuh kita gunakan di sini, jadi kita tidak menggunakan dashboard. Sesederhana saja. Jadi kita memasukkan kata kunci barang ya dicari, misalnya nikat rambut, nanti dia akan menampilkan top 3 hasil pencarian. Di sini ada sentimennya, isi ulasannya, kategori nama produk, juga relevansinya. Nah, sistem ini tuh menghitung tingkat kemiripan menggunakan TF-IDF dan menampilkan 3 produk yang paling relevan. Setelah itu, model naive Bayes memberikan sentimen masing-masing ulasan. Selain menampilkan nama produk dan isi ulasan, sistem juga menampilkan kategori produk, label sentimen, dan presentasi relevansi hasil pencarian. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai analisis sentimen, tetapi juga sebagai mesin pencarian ulasan produk berbasis sentimen. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa Google Colab dan Google Drive berhasil dimanfaatkan sebagai platform cloud computing untuk mendukung seluruh proses analisis sentimen mulai dari penyimpanan dataset, preprocessing, training, evaluasi, penyimpanan model, hingga implementasi sistem pencarian. Dengan memanfaatkan cloud computing, seluruh proses dapat dilakukan secara lebih fleksibel, efisien, dan dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa bergantung pada spesifikasi komputer lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.